Nah, ini dari masih dari Konsili Efesus. Philip, saya bacakan ya. Philip, romo dan utusan dari tahta apostolik berkata, kami memberikan rasa terima kasih kami kepada Sinode Kudus dan terberkati ini. Karena ketika tulisan-tulisan dari Paus Kudus dan terberkati kami telah bacakan kepada hadirin sekalian, para anggota-anggota kudus melalui suara kami, kalian telah menyatukan diri kalian kepada Sang Kepala Kudus. Nah, di sini lihat sekali pembedaannya antara yang lain dan Paus Celestinus, yaitu kepalanya. Juga melalui aklamasi kudus Anda. Aklamasi itu maksudnya menyatakan persetujuan terhadap apa yang dikatakan oleh sang pimpinan. Sebab hadirin terberkati tidaklah tak tahu bahwa kepala keseluruhan iman, ini kepalanya iman ini. Kepala para rasul adalah Petrus sang rasul terberkati. Nah, kepalanya adalah Petrus, dan Petrus itu seperti yang dikatakan tadi itu, dia itu menurunkan segala privilege dan kehormatannya itu kepada paus-paus Roma. Nah, dan karena sekarang kami yang biasa saja, setelah dilempar badai dan begitu terpusingkan, ini mengacu kepada perjalanan dari Roma ke Efesus ya, itu menyeberangi samudra telah datang. Ini kami meminta agar hadirin memberikan perintah supaya dibentangkan di hadapan kami apa saja yang dilakukan Sinode Kudus ini sebelum kedatangan kami, agar sesuai pendapat dari Paus kami terkudus dan dari sidang kudus ini, kami bisa meratifikasi ketetapan mereka. Nah, di sini kita lihat bagaimana utusan yang baru datang. Dia tuh kan datangnya telat ya, karena dia jauh dan dia tuh seperti dikatakan tadi, kayaknya dia pada saat berlayar itu dia tuh mengalami sedikit bencana, dalam arti kapalnya terombang-ambing. Dan begitu dia datang dan ini agak telat, mereka tuh langsung meminta ya yang sudah diputuskan sebelumnya itu bentangkan dulu. Karena kalau kami nggak lihat dan kami tidak mengecek ini, meratifikasi ini, nanti nggak jalan. Nah, sifat seperti ini itu bukan sifat seorang anggota yang biasa-biasa saja. Ini adalah sifat dari seorang pimpinan yang memang yang punya kekuasaan. Nggak mungkin kalau anggota biasa saja berkata seperti ini. Oke, berikutnya Om Ed. Bentar, ini agak lama. Nah, tadi kan setelah utusan Roma berkata demikian, ini salah satu dari uskup yang hadir di konsili itu menjawabnya. Jadi kalau di bukunya itu, ini jawaban ini adalah langsung sesudah perkataan yang di atas itu. Nah, Theodotus, uskup dari Ankyra, mengatakan, Allah seluruh dunia telah membuat kelihatan keadilan dari keputusan yang dinyatakan oleh Sinode Kudus ini melalui tulisan-tulisan Uskup Celestinus yang terkudus. Nah, ini suatu pernyataan yang sangat hebat sekali ya. Allah seluruh dunia telah membuat kelihatan ya. Jadi keadilan dari keputusan sinode ini itu oleh Allah itu dibuat kelihatan, membuat terwujudkan, termanifestasi melalui tulisan Uskup Celestinus yang kudus ini. Jadi menurut tulisannya Paus itu. Terus terang di Konsili Efesus itu ada dua tulisan ya. Jadi ada si Uskup Celestinus, Paus Celestinus itu menulis. Kemudian Santo Cyrilius itu, Patriark Alexandria itu juga menulis. Tapi yang disebut di sini adalah Uskup Celestinus, bukan Patriark Alexandria. Dan sebenarnya saya tadi harus ngomong ya. Tapi ini saya ngomong di sini, kebetulan saya ingat ini. Jadi di Konsili Efesus ini, wakil Roma itu tidak hanya uskup dan romo yang datang dari Roma naik kapal itu ya. Tapi Cyrilius, Patriark Alexandria ini, dia itu di aktanya Konsili Efesus itu tertulis sebagai utusan dari Paus. Jadi sang Patriark Alexandria ini di Konsili Efesus itu mewakili Paus dan bertindak atas nama Paus. Nah, ini bagaimana seorang patriark ini tidak bertindak sebagai dirinya sendiri dalam kapasitasnya yang sudah tinggi. Kan patriark itu kan sudah tinggi. Tapi dia tuh bisa menjadi utusannya Paus. Itu resmi ini. Saya lupa mencatat di bukunya Richard Price yang lebih lengkap, bukan yang di New Advent itu ada. Tapi itu jelas di situ bahwa Cyril itu adalah utusannya dari Uskup Celestinus. Dan memang sebelumnya urusan ini urusan antara Celestinus dan Cyrilius.
karena Cyrilius yang ngomong ke Paus Celestinus soal Nestorius, dan mereka surat-suratnya ada di bukunya Richard Mas, surat-surat mereka saling bersurat. Oke, kita teruskan ya. Dan melalui kedatangan Anda sekalian yang kudus, maksudnya kedatangan dari para utusan Roma ini, karena Anda telah menjadikan nyata semangat dari Uskup Celestinus yang terkudus dan terhormat, dan kepeduliannya kepada iman yang saleh. Dan karena dengan sangat masuk akal, Anda yang terhormat berkeinginan untuk mengetahui apa yang telah dilakukan dari detail akta-akta mengenai deposisi Nestorius, Anda yang terhormat akan sepenuhnya teryakinkan akan keadilan dari keputusan tersebut. Jadi di sini Uskup Theodotus ini mengatakan bahwa oke, jadi Anda itu minta hasilnya ya. Oke, kami dengan senang hati akan memberikan hasil-hasilnya. Karena Anda yang terhormat itu berkeinginan untuk mengetahui apa yang telah dilakukan dari detail akta. Jadi bukannya uskup itu merasa, loh kalian kan terlambat, ya sudah toh, ya belajar sendiri. Tapi tidak, mereka berhenti untuk menyajikan apa yang sudah berlaku sebelumnya, sebelum mereka datang. Dan sebenarnya ya, mengapa kok konsili Efesus ini terjadi lebih cepat tuh ada ceritanya lebih panjang, tapi karena nggak bisa ya, saya nggak ceritakan lebih panjang. Jadi memang agak dipercepat oleh Cyrilius waktu itu. Dan ini salah satu akibat kenapa kok utusannya ini terlambat. Nah, tapi sekali lagi ya, Theodotus tuh mengakomodasi, bahkan dengan hormat mengatakan bahwa mereka seharusnya itu diberi apa yang sudah terjadi sebelum